Halo, kembali lagi di video tutorial cara penggunaan aplikasi Mitra Inspeksi Jembatan. Materi video kali ini, saya akan memberikan bagaimana step by step cara melakukan input inventarisasi. Yuk langsung saja lihat ke aplikasinya. Pertama-tama, untuk melakukan pemeriksaan inventarisasi, buka menu inventarisasi, lalu akan tampil list inventarisasi. List ini menampilkan data jembatan yang sudah diinventarisasi. Untuk sekarang ini kita akan coba melakukan input inventarisasi baru. Caranya, klik tombol di pojok kanan atas, lalu selanjutnya pilih nomor jembatan atau jembatan yang akan diinventarisasi. Nah, lalu pertanyaannya, dari mana list data jembatan ini muncul? Jawabannya adalah diinput terlebih dahulu melalui aplikasi Web Admin Panel oleh pengelola atau Anda sebagai pengguna dan diinput sebelum pemeriksaan dilakukan. Jadi selain aplikasi Android, Anda juga akan diberikan akses aplikasi webnya. Untuk materi webnya, saya akan bagikan di video tutorial terpisah. Untuk materi kali ini, kita akan fokus bagaimana cara melakukan input inventarisasi di Android. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah memilih jembatan yang akan diinventarisasi, selanjutnya kita akan mengisi data-data inventarisasi sebagai berikut. Pertama, nama akan otomatis, provinsi akan otomatis, dan yang harus diinput ini adalah ruas jalan, kota atau kabupaten. Ruas jalan ini akan otomatis sesuai data jembatan awal. Untuk lokasi koordinat ini akan otomatis sesuai lokasi yang ada di lapangan. Lalu lokasi dari dan lokasi kilometer adalah jarak dari kota asal dalam kilometer. Lalu selanjutnya tahun bangun. Lalu tipe struktur. Tipe struktur ada 3, yaitu jembatan, gorong-gorong, lintasan, basah. Kita coba pilih jembatan. Selanjutnya tipe lintasan. Di sini tipe lintasan ada 3, ada 5. Jalan, sungai, kereta api, selat atau teluk, dan lain-lain. Jika selain di jalan, sungai, atau kereta api atau selat, teluk, pilih lain-lain. Jika pilih sungai, ini akan harus diisi detail tipe lintasannya. Apa itu sungai lurus, atau sungai berkelok, atau sungai teranyam. Kita coba pilih sungai lurus. Lalu selanjutnya tipe bangunan atas. Nah, ini otomatis akan muncul sebelumnya dari data jembatan awal. Jika memang ketika pada saat di lapangan ini tipe bangunan atasnya tidak sesuai atau memang ada perubahan, kita bisa pilih di sini tombol kanan. Lalu kita pilih sesuai yang ada di lapangan. Kita coba default terlebih dahulu. Lalu di sini jumlah bentang. Nah, di sini ketika misalkan menginput jumlah bentang lebih dari 1 atau merubah data jumlah bentangnya, ini akan mempengaruhi nanti pada saat penginputan di elemen per bentangnya. Kita coba input di 2 bentang, lalu input panjang jembatan, ini total panjang jembatannya. Walaupun misalkan kita punya jumlahnya 2 bentang, tapi dihitung 1 jembatan, lalu lebar jembatan dan bentang terpanjang. Lebar jembatan ini sudah total dari lebar komponen lebar seperti lantai kendaraan dan lebar bahu, trotoar, yang nanti akan saya jelaskan di lebar ini di per bentangnya. Lalu bentang terpanjang. Bentang terpanjang ini tidak bisa lebih dari panjang jembatan. Oke, selanjutnya
kita klik tombol simpan untuk menyimpan data inventarisasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ini akan muncul tampilan data-data administrasi atau data-data inventarisasi yang harus diisi dari sampai mandatory foto sampai pemeriksaan inventarisasi. Selanjutnya kita akan coba step by step input data-data inventarisasi ini. Pertama, mandatory foto. Untuk mandatory foto ini, kita akan isi foto-foto tampak jembatan yang ada di jembatan terkini gitu ya, jembatan yang ada di lapangan seperti apa. Dengan cara klik tombol di upload foto ini, lalu nanti pilih, untuk saat ini kita coba pilih file, kalau kamera kita langsung tag foto di lapangan. Jika memang data foto tampak ini sudah ada sebelumnya, sudah ada fotonya gitu ya, kita coba pilih file, lalu pilih foto jembatannya. Ini saya sudah siapkan foto-fotonya. Oke, lalu selanjutnya isi semuanya. Untuk melakukan edit foto, ini bisa klik di ada icon pensil di atas, ini coba klik. Untuk merubahnya hanya cukup di memilih saja. Tampak situasi ini adalah tampak lingkungan di area jembatan. Untuk foto tampak ini wajib diisi semuanya. Jika memang tidak ada pilar, maka diisi foto silang.
Kebetulan karena ini tipe jembatannya rangka dan bentangnya memiliki dua, jadi tampak pilarnya harus dimasukkan. Terakhir tanpa peletakan, kita coba ini dulu aja. Ya, setelah mengisi semua foto-foto tampak ini, selanjutnya ini sudah tersimpan otomatis, lalu kita kembali. Kita cek kembali mandatur foto ini. Nah, ini sudah tersimpan ya seluruhnya. Jika memang salah satu belum terisi, maka pada saat melakukan upload ini tidak akan muncul pesan gitu ya. Tidak akan bisa melakukan upload ke server. Lalu selanjutnya data pembangunan ini diisi sesuai data pembangunan yang ada di jembatan tersebut. Saya coba isi asal aja. Di sini bisa pilih satuan gitu ya untuk mempermudah penginputan. Jika memang data-datanya belum ada, ini bisa di bypass. Tidak wajib untuk diisi gitu. Oke. Nah, yang paling penting di sini adalah laporan. Ketika memang ada laporan pembangunan atau pelebaran, ini bisa melakukan memilih file bentuk laporannya seperti apa. Kita nanti pilih berupa laporan PDF atau berbentuk image. Di sini karena kita jembatan baru, kita tidak melakukan pengisian. Lalu selanjutnya yang paling penting ini Asboot drawing, karena memang untuk jembatan baru ini perlu ya denah. Nah, untuk yang penginputan drawing ini bisa diisi link Google Drive, karena bisa jadi denah jembatan ini ukuran filenya besar, jadi bisa opsi untuk mengisi link Google Drive. Kita contohkan dulu. Atau memang kalau misalkan filenya kecil, ini bisa pilih file yang sudah tersimpan. Oke, selanjutnya kita coba simpan. Kita cek kembali. Ini sudah di-input. Kita misalkan ada updatean, kita coba. Oke. Itu untuk penginputan data pembangunan. Lalu selanjutnya data kapasitas muatan. Ini input sesuai pedoman pemeriksaan yang terbaru. Misalkan di sini ada tindakan daruratnya adalah jalan memutar. Ketika jalan memutar, di sini ada pilihan. Ketika pilihan jalannya memutar, kita akan menentukan berapa jarak kilometernya untuk jalan memutar. Lalu klik tombol simpan. Selanjutnya data batasan. Kita coba input terlebih dahulu. Untuk tes. Seperti ini. Lalu simpan. Nah, selanjutnya ini yang paling penting adalah penginputan data dimensi per bentang. Jadi data dimensi per bentang ini akan menginput terkait data dimensi atau ukuran-ukuran per bentangnya. Yang tadi sebelumnya kita coba udah input sebanyak 2 bentang, otomatis di sini akan memiliki list bentangnya ada 2 gitu. Nah, di per bentangnya ini harus mengisi beberapa ukurannya gitu ya, dikira panjang bentangnya. Misalkan panjangnya 25. Lalu misalkan di sini ada gelagar atau tidak, karena di sini rangka ini 0, di sini kita coba 0 dulu. Nah, ini untuk lebar lantai kendaraan bisa di set misalkan sesuai lebar di lapangan, median tidak ada misalkan. Nah, untuk rangka biasanya tinggi ruang bebas ini ada. Ini contoh saja. Nah, lebar bahu kanan ini bisa seperti ini.
inputnya, bisa desimal. Ini ada lebar drainase kanan, lebar drainase kiri, lalu lebar trotoar kiri, lebar trotoar kanan. Untuk desimal, untuk penginputan desimalnya yaitu menggunakan titik. Nah, di sini ada tipe bangunan atas. Yang tadi kan pada saat input pertama kali inventarisasi, kita harus mengisi tipe bangunan atas. Bedanya apa dengan perbentang? Bedanya yang di awal itu adalah tipe bangunan atas utama. Kalau di sini adalah tipe bangunan atas perbentang. Karena ada beberapa kasus jembatan tersebut memiliki tipe bangunan atas yang berbeda. Jadi salah satu bentang pertama itu rangka atau gelagar, salah satunya lagi bisa jadi gorong-gorong. Nah, ini menentukan untuk nantinya untuk memeriksakan detail tipe bangunan atasnya di sini. Untuk menentukan tipe bangunan atas biasanya itu adalah ditentukan bangunan atas yang paling lama. Karena bangunan atas paling lamanya rangka, ya di sini kita set tipe bangunan atasnya rangka. Ini tanpa samping, kalau memang sudah tadi di mandatory ini tidak wajib diisi, lalu klik tombol simpan. Selanjutnya kita pilih bentang kedua, sama isi juga. Ini coba kita percepat dulu aja. Nah, ini kita samakan dulu tipe bangunan atasnya. Nah, itu kita sudah selesai untuk menginputkan data dimensi per bentang. Lalu selanjutnya di dalam bentang tersebut memiliki elemen-elemen yang harus kita data ya. Kita harus isi. Jadi tiap bentang ini biasanya memiliki elemen-elemen. Pertama bangunan atas, bangunan bawah, aliran sungai, dan jalan pendekat. Untuk bangunan atas, ini akan otomatis di set nanti ke bentangnya gitu ya. Jadi dari bentang ini kita isi elemen apa, struktur utama apa yang ada di jembatan itu. Biasanya ini wajib di situ struktur utama bangunan atas. Nah, struktur bangunan atas ini kita coba inventarisasi, lalu bangunannya kita coba foto atau ambil foto yang sudah ada. Kita contoh aja ini. Lalu misalkan kita coba input sketsa gitu ya. Ini kita coba lanjut aja dulu. Nah, di sini tipe ininya rangka gitu ya. Lalu di sini bahannya baja, lalu selanjutnya sifat bangunan atasnya misalkan permanen. Nah, lalu simpan. Nah, di sini nanti input data-data elemennya sesuai yang ada di jembatan itu gitu. Di sini tidak harus wajib semuanya diisi, disesuaikan elemen-elemen yang ada di jembatan tersebut. Gitu. Jadi nanti di sini juga ada langsung tipe gitu ya. Misalkan di sini ada tipe pilonnya, tapi ada juga input jembatan per detail elemennya. Contohnya misalkan di sini ada perlengkapan umum. Nah, ini biasanya muncul elemen-elemennya. Misalnya kita coba peletakan gitu ya. Ini akan muncul elemennya gitu. Itu cara penginputan data detail inventarisasi. Nah, selanjutnya ketika misalkan sudah dianggap diisi semua data-data elemen di data-data elemen di jembatan tersebut, selanjutnya kita akan melakukan upload data ke server gitu ya. Kita coba kembali. Lalu di sini
Nah, ini kita kembali lagi pilih. Untuk melakukan edit, kita pilih jembatannya, lalu pilih tanggal. Jadi di sini bisa diinput data inventarisasi beberapa kali gitu, sesuai tanggalnya. Jadi memang kalau misalkan dirasa datanya belum sesuai, lalu diinput lagi dengan tanggal yang berbeda, ini bisa. Kita coba masuk ke tanggal yang sudah diinput hari ini. Nah, di sini akan muncul tombol upload. Kita coba lakukan upload. Nah, ini akan kita tunggu. Di sini progres untuk melakukan upload gambar yang sudah kita masukkan. Lalu selanjutnya akan menyimpan data-data. Nah, ini ketika sudah muncul pesan ini berarti data inventarisasi sudah berhasil diupload ke server. Nah, itu terkait bagaimana cara input data inventarisasi. Sekian mungkin video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.